Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah dia yang ingin berkomunikasi lagi dengan kamu. Jadi reading ini buat teman-teman yang mungkin sedang dekat dengan seseorang atau kamu sudah punya pasangan tetapi kemudian terjadi suatu hal yang membuat komunikasi kamu dan dia ini nggak lancar atau ada blok gitu ya. Sesuatu yang membuat komunikasi kamu dan dia ini jadi nggak seintens dulu, bahkan mandek, berhenti gitu. Kita lihat apakah dia memang ingin berkomunikasi lagi dengan kamu atau bagaimana. Dan ya, sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif dari banyak orang sehingga bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak, atau vice versa. Jadi kalau misalnya kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, kamu bisa langsung menghubungi nomor ini untuk personal reading bersama dengan aku atau mendaftar melalui link yang aku sertakan di bawah. Oke? Sekarang kita lihat dulu ya, reading ini seperti apa. Apakah dia memang ingin berkomunikasi lagi dengan kamu atau gimana? Ada the sun, ada page of pentacles, four of swords, two of wands, ada six of wands. Oke, dan aku langsung keluarin aja kartu ini ya. I don't know how to tell the truth. Pertengkaran ini menyakiti hatiku. Aku lelah terlalu sering bersabar dan mengalah. Komitmen dan setia adalah bukti cinta. Oke, aku jabarkan satu-satu. Di sini yang bisa aku katakan, orang ini siapapun dia, baik orang yang mungkin sedang dekat dengan kamu atau mungkin di sini pasangan kamu, pacar kamu gitu ya. Aku lihat di sini dia sebelumnya memang sangat bahagia sama kamu. Dia tuh sangat-sangat bahagia bersama dengan kamu. Ada banyak impian yang ingin dicapai bersama-sama dengan kamu, sama-sama saling membangkitkan energi. Ayo kita bangun hubungan ini, lebih percaya diri, lebih happy. Pokoknya semua hal indah yang kamu alami bersama dengan dia. Dan mungkin ini adalah sebuah pola yang memang biasa terjadi untuk pasangan-pasangan yang baru jadian atau mungkin baru-baru awal pendekatan. Rasa bahagia yang meluap-meluap, rasa cinta yang luar biasa di sini. Cuma aku lihat memang kalau misalnya kamu di sini merasa kenapa ya hubungan ini kok mandek atau komunikasi aku dan dia ini bener-bener nggak seintens dulu atau bahkan berhenti total, di sini aku lihat kemungkinannya karena kamu dan dia sebelumnya ada sebuah pertengkaran. Entah di sini pertengkarannya bener-bener pertengkaran yang besar atau mungkin di sini pertengkaran yang mungkin kamu rasa aku nggak bermaksud untuk bertengkar atau aku nggak bermaksud menyakiti hati dia, tapi dari sisi dia apa yang kamu katakan atau apa yang kamu lakukan terhadap dia ini benar-benar menjadi sebuah luka yang teramat dalam gitu loh. Jadi mungkin bagi kamu nggak seserius itu, tapi bagi dia itu serius. Maka di sini ini yang membuat dia, aku lihat ada energi four of swords. Dia butuh healing, dia butuh waktu untuk menenangkan lagi perasaannya. Dia butuh waktu untuk bisa memahami apakah ini semua bisa aku lanjutkan atau aku sudahi saja, kayak gitu di sini. Dan mungkin juga kalau misalnya kamu di sini sudah cukup lama bersama dengan dia, aku lihat di sini juga ada kelelahan entah dari sisi kamu atau sisi dia ya. Tapi di sini kelihatannya dia sebelumnya banyak bersabar dan mengalah buat kamu mengenai banyak hal yang mungkin tidak kamu sadari kelihatannya di sini. Ya, mungkin di sini dia terlalu lelah karena kamunya terlalu manja barangkali, terlalu clingy, terlalu menggantungkan apa-apa ke dia, terlalu menggantungkan segala harapan ke dia sehingga sedikit banyak dia capek menghadapi kamu di sini. Dia lelah banget. Makanya di sini juga Four of Swords, sebuah energi untuk istirahat sejenak gitu loh di sini. Ya, untuk memastikan apakah memang kedepannya aku masih bisa kompromi sama kamu ataukah enggak, kayak gitu sih di sini. Jadi coba kamu ingat-ingat lagi kalau memang selama ini kamu terlalu clingy, terlalu bergantung sama dia sampai titik dimana dia kurang bisa melihat kemandirian kamu, kurang bisa melihat kamu untuk memutuskan suatu hal, terutama ketika sebuah pertengkaran atau mungkin di sini percekcokan, beda argumen, beda pendapat terjadi gitu ya. Di sini mungkin kamunya terlalu sering menyalahkan dia atau mungkin pokoknya segala hal yang terjadi adalah salahnya kamu gitu. Mungkin kamunya nggak bisa melihat atau mungkin di sini berbicara pada
diri kamu sendiri, apakah ini salah saya ataukah dia ataukah kami berdua turut andil dalam masalah ini, kayak gitu di sini. Jadi tuh sih, jadi mungkin di sini sesabar-sabarnya dia, kalau kamu di sini merasa dia adalah orang yang sabar menghadapi kamu, ya mungkin juga setiap orang punya kesabaran ada batasnya. Maka di sini coba diingat-ingat lagi ya mengenai apa yang terjadi, karena aku lihat di sini juga dua hal ini menyebabkan ini. Jadi di sini sekali lagi healing untuk menyembuhkan luka hatinya, atau di sini istirahat sejenak untuk kelelahan-kelelahan yang terjadi bersama dengan kamu. Kelelahan di sini bukan hanya kelelahan fisik sih, lebih pada kelelahan mentalnya dia menghadapi kamu, kelelahan batinnya dia menghadapi kamu, atau mungkin juga di sini kelelahan dia menghadapi hal-hal di luar kamu. Mungkin menghadapi keluarga kamu, pertemanan kamu, atau mungkin hal-hal lainnya juga bisa kayak gitu di sini. Cuma aku lihat kamu dan dia ini sebenarnya berpotensi ya. Kalau kamu dan dia ini belum jadian, sangat-sangat berpotensi sih ke depannya untuk membangun sebuah hubungan yang lebih komit. Walaupun memang di sini energinya kamu dan dia ini masih sama-sama muda, sehingga mungkin masih ada gejolak-gejolak sedikit banyak kurang mau mengalah. Tapi aku lihat ada kok komitmen yang bisa dibentuk di hubungan ini, baik kamu yang baru proses pendekatan atau yang udah jadian sebenarnya. Karena di sini si kelincinya lagi megang pentacles, unsur yang paling stabil gitu loh. Ini bercerita juga mengenai komitmen, membangun sebuah impian, walaupun belum benar-benar menjadi pasangan yang ayo komit, yang benar-benar mengerti arti sesungguhnya sebuah komitmen, kisah cinta, jodoh, saling kompromi, belum sedalam itu, tapi sudah adalah bibit-bibit untuk mengerti komitmen dan sebagainya, adalah arah menuju ke hubungan yang lebih tinggi tingkatannya ada. Cuma memang energinya masih sangat muda di sini, sehingga ya kalau misalnya sebuah pertengkaran terjadi, kadang ada pihak yang nggak mau ngalah dan sebagainya, sehingga kelihatannya dia di sini lebih memilih mundur. Aku mundur dulu deh, daripada aku dan kamu semakin berantem semakin nggak jelas gitu, atau semakin berantem semakin ambiar hubungan ini gitu sih di sini. Jadi kalau misalnya sekarang dia belum ada komunikasi sama kamu, kelihatannya memang dia butuh waktu yang lebih untuk mengatasi segala luka di hatinya gitu ya. Tapi sekali lagi ini energinya kolektif dari banyak orang, sehingga atau bisa juga vice versa, energinya kebalik gitu. Mungkin di sini pihak kamulah yang justru banyak mengalah dan sakit hati dari apa yang dia lakukan kepada kamu gitu ya di sini. Gitu sih. Tapi mengenai impian bersama, aku lihat kamu dan dia punya tujuan impian yang sama, sehingga masih ada kok harapan dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu, atau mungkin di sini membangun kembali apa-apa yang sebelumnya ada gonjang-ganjing gitulah ya. Kayak gitu. Makanya di sini aku nggak kaget keluarnya komitmen dan setia adalah bukti cinta, karena kamu dan dia udah mengerti kok, walaupun sama-sama masih muda lah ya usianya atau mungkin pola pikirnya, tapi sudah mulai mengerti kok mengenai kesetiaan, komitmen, saling ngobrol, kompromi, dan juga ini bisa menjadi PR kamu dan dia ke depannya untuk lebih mengukuhkan, mengokohkan. Kalau memang nanti dia akan komunikasi lagi balik ke kamu, aku lihat di sini komitmen dan setia akan menjadi sebuah pelajaran yang penting di hubungan kamu dan dia. Karena mungkin bagi dia ya bukti cinta itu nggak sekedar kata-kata cinta atau selalu bersama, sering-sering bareng, gandengan tangan doang, peluk-pelukan doang, tapi lebih dari itu. Komitmen dan setia bagi dia adalah bukti dari cinta itu sendiri. Ya kayak gitu sih di sini yang bisa aku lihat. Dan ya mungkin sekarang kenapa dia mundur atau mungkin tidak seintens itu komunikasinya, karena dia bingung gimana cara dia menyampaikan ini semua kepada kamu. Karena mungkin dia cukup bingung menyampaikan, ya kamu ini terlalu keras kepala misalnya, ya kamu ini terlalu banyak membuat aku tuh hilang kesabaran misalnya, ya karena kamu terlalu manja. Mungkin bagi dia agak sulit mengungkapkan itu semua, tapi coba kamu ingat-ingat lagi ya, karena bagaimanapun juga ya mungkin dia punya salah, punya sebuah tindakan kata-kata yang pernah menyakiti kamu, dan kamu juga lihat ke diri kamu. Karena bagaimanapun juga sebagai manusia kamu nggak luput juga dari kesalahan. Jadi coba diingat-ingat apa hal-hal yang mungkin selama ini luput dari perhatian kamu, yang mungkin kamu anggap remeh, kecil, tapi bagi dia itu sesuatu yang besar gitu loh, sehingga dia agak tersakiti hatinya. Jadi di sini ya kamunya harus ngerti sih, nanti kalau misalnya dia bener-bener akan balik sama kamu, berkomunikasi lagi sama kamu, ya coba kamu tanyakan ya dengan cara kamu lah ya, karena dia ini pasangannya kamu atau calon pasangannya kamu yang paling ngerti gimana cara terbaik buat komunikasi sama dia
di waktu yang enak lah buat ngobrol, di tempat yang nyaman buat ngobrol, saling bicara dari hati ke hati, mengungkapkan apa-apa yang memang seharusnya kamu jujur ke dia ya, kayak gitu. Dia pun juga ya cobalah buat bisa jujur ke kamu mengenai apa yang dia rasa, walaupun mungkin kejujuran dia ini akan sedikit banyak bikin kamu kaget, atau mungkin di sini kejujuran ini membuat kamu kayak hah apa sih gitu kan. Tapi coba kamu dengarkan dulu, ditahan emosinya, coba dengarkan kejujuran dia dan coba kasih feedback ke diri kamu, apakah yang dia jujurkan ini atau kata-kata yang dia jujur mengungkapkan kepada kamu, apakah benar kamu demikian, apakah mengenai manjanya kamunya yang terlalu bergantung sama dia, atau kamunya mungkin di sini kurang bisa mengungkapkan kata-kata yang baik ke dia ketika bertengkar. Karena ada orang-orang yang memang ketika hatinya lagi kacau, ambiar gitu kan, yang keluar dari mulutnya ini kata-kata yang mungkin bagi kamu biasa aja tapi bagi dia tuh menyakiti banget gitu loh. Jadi coba diingat-ingat, apakah kamu pernah mengeluarkan kata-kata yang nggak kamu sadari ternyata sangat-sangat menyakiti hati dia teramat dalam, kayak gitu di sini. Ya, itu sih di sini. Jadi mungkin kamunya kaget, it's okay, kaget nggak apa-apa karena dia jujur. Mungkin juga jujurnya ini pahit dirasa, tapi aku pikir setiap pasangan berhak kok untuk mengungkapkan apa yang mengganjal di hatinya. Walaupun mungkin pahit dirasa, tapi lebih baik kamu mendengarkan kejujuran itu dari mulutnya dia sendiri dibandingkan kamu tahu dari orang lain, ya kan? Dan juga mungkin dari pahit yang kamu rasa itu kamu bisa belajar untuk oh iya, apakah aku demikian, coba diingat-ingat lagi. Dan kalau memang bisa kamu usahakan untuk menjadi lebih baik, cobalah untuk berubah juga. Dan kalau misalnya kamu pun ingin mengungkapkan apa yang kamu rasa supaya dia ada perubahan untuk membuat hubungan ini lebih komit ke depannya, ya kamu jujur aja ke dia walaupun pahit. Ya kamu say sorry dulu deh, maaf ya tapi aku harus jujur sama kamu, sebenarnya yang aku rasa adalah ini kayak gitu. Ya dengan kata-kata yang baik lah di sini. Kamu kan bisalah ya merangkai kata-kata yang sebisa mungkin jujur tapi tidak langsung menusuk atau mungkin melukai hatinya terlalu dalam gitu loh di sini. Pakai kata-kata yang bagus ya. Gitu. Dan kadang dalam hubungan cinta ini nggak hanya mengenai tanggung jawab dia untuk selalu membahagiakan kamu atau membuat hubungan ini semakin kokoh. Ini nggak hanya tanggung jawab dia, tapi juga tanggung jawabnya kamu sebagai bagian dari hubungan ini, ya kan. Hubungan ini dibangun berdua, maka ya harus diperjuangkan berdua gitu. Kadang ketika dia lagi sebel, bete, marah, mungkin kamunya yang harus ngalah. Begitu juga sebaliknya, ketika kamu lagi bete, marah, mungkin dianya yang harus sabar menghadapi kamu. Jadi nggak bisa selalu ini salah kamu karena begini-begini. Ya kamu coba balikan ke diri kamu sendiri, apakah aku punya peranan dalam kejadian ini, masalah ini, dan sebagainya. Dan kalau misalnya dia jujur, jangan malah kamu marah-marah. Kadang orang jujur itu susah loh untuk jujur ke kamu, kayak misalnya iya aku mau komplain karena aku kecewa kamu kemarin begini-begini. Kadang susah loh buat pasangan kita jujur karena mungkin takut kitanya terluka, kitanya marah, kitanya gimana. Tapi somehow kalau dia jujur, hargai kejujurannya. Walaupun mungkin sekali lagi pahit kamu rasa, sakit terasa di hati, tapi coba tarik nafas dulu, terus kayak makasih kamu udah jujur ke aku akan pikirkan ini semua gitu loh. Dan kamu pengen aku berubah kayak gimana untuk membangun hubungan ini lagi, kayak gitu sih di sini. Jadi sekali lagi ini nggak hanya mengenai dia selalu salah atau dia selalu menjadi yang bertanggung jawab pada pertengkaran atau masalah di hubungan ini. It takes two to tango. Ini melibatkan dua orang, maka sama-sama harus saling bertanggung jawab sih kalau aku lihat dari kartu-kartunya. Karena aku lihat ke depannya dia ingin kok untuk berkomunikasi lagi sama kamu. Six of Wands, dia masih melihat kamu sebagai orang yang sangat indah, orang yang pernah memberikan bahagia dan rasa cinta yang luar biasa, dan dia ingin mengulangi lagi, atau bahkan di sini ingin lebih agar ini nggak sekedar bahagia aja, tapi menjadi hubungan yang benar-benar bisa diusahakan bareng, diperjuangkan bareng. Karena di sini adalah Six of Wands, victory, kemenangan prajurit yang baru saja memenangkan sebuah peperangan yang besar. Jadi kemenangan yang sangat luar biasa, yang mana dia masih melihat kamu sebagai role model atau contoh terbaiknya dia gitu loh. Yang mana dia masih melihat kamu sebagai orang yang ingin dia bahagiakan, orang yang pernah atau mungkin sampai sekarang pun masih dia cintai, yang sampai sekarang pun dia masih sangat ingin memperjuangkan cinta ini buat kamu juga. Dan kedepannya aku lihat dia benar-benar ingin bahwa hubungan ini actionnya tuh berdua, nggak cuma melulu tanggung jawabnya di dia gitu loh di sini.
Itu sih, makanya di sini juga Two of Wands juga sangat terbuka lebar. Ini artinya mengenai sebuah komunikasi yang nggak hanya dipendam aja atau cuma di apa ya, curhat di sosial media boleh aja. Tapi sebenarnya aku tipe orang yang berpikir bahwa kalau kamu ingin solusi, ceritakan ke dia berdua aja gitu loh. Kalau memang kamu ingin solusi dari dia, karena aku merasa bahwa ketika kamu curhat di sosial media, ini lebih kepada kamu ingin dibenarkan apa yang kamu rasa, kamu ingin dibenarkan, iya sih kamu benar, iya sih kamu begini. Mungkin kamu akan dapat support dari orang lain, tapi belum tentu sasaran kamu nih benar kepada dia gitu. Maka ketika kamu lagi ada masalah, intinya adalah coba komunikasikan ke dia. Boleh kok curhat di sosial media, boleh, silahkan, cuma akan lebih bijak kalau misalnya kamu cerita ke dia. Sebenarnya ya sayang, aku tuh agak-agak kecewa, agak-agak marah sama kamu karena begini-begini, karena begitu-begitu gitu loh. Maaf banget kalau mungkin kejujuranku ini membuat kamu sakit hati atau terluka, tapi aku harus jujur. Karena bagaimanapun juga hubungan ini tentang aku dan kamu, maka ya kamu harus tahu mengenai apa yang aku rasa. Kayak gitu sih di sini. Masih ada energi yang sangat kuat dari dia untuk balik lagi sama kamu atau membangun komunikasi lagi sama kamu, berkomunikasi lagi, ngobrol lagi seperti dulu, merasakan lagi bahagianya, ingin membangun komitmen yang bahkan lebih tinggi dibandingkan Page of Pentacles kayak gitu di sini. Membangun impian-impian yang dulu pernah kamu ceritakan berdua, nanti kita ingin begini, aku ingin begini, begitu dan sebagainya gitu sih di sini. Maka di sini kalau memang demikian ya bisa kok diusahakan, hubungan ini masih sangat bisa diusahakan bersama. Cuma memang harus diusahakan berdua. Ya, mengenai hubungan ini masih sangat muda, memang masih harus belajar banyak. Aku lihat di sini masih harus belajar banyak mengenai kompromi. Saling ngobrol, mau mendengarkan, mau mengalah, mau bersabar, mau menurunkan ego masing-masing, nggak cuma dia tapi kamu juga. Gitu sih di sini ya buat teman-teman. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Nah, ini dulu deh, yang warna pink dulu. Codependency, ada chemistry. Ya udahlah ya kalau kartunya berantakan. Yang penting kan readingnya. Ada calling in your soulmate dan juga romantic feeling. Iya, di sini aku lihat dia juga masih sangat besar energinya untuk balik lagi sama kamu. Jadi walaupun di sini mungkin hubungan kamu masih terasa sangat dingin atau komunikasinya masih belum seintens sebelumnya, tapi aku lihat dia masih melihat ke kamu lagi. Ya, walaupun mungkin di sepanjang hubungan yang dingin ini dia bertemu dengan banyak orang, melakukan banyak kegiatan, sibuk dengan mungkin kuliah atau pekerjaannya, tapi dia masih melihatnya ke kamu lagi di sini. Dia masih sangat kecanduan, masih sangat ya di sini melihatnya ke kamu lagi, masih ingat kamu lagi gitu. Di sini masih sering mengenang banyak kejadian indah bersama dengan kamu. Dan sedikit banyak ini mempengaruhi sih perasaan dia sehari-hari, mood dia sehari-hari. Bahwa sekali lagi ini ada matahari walaupun di sini senja, tapi dia masih mengingat bahwa dia pernah merasakan banyak sekali kebahagiaan bersama dengan kamu, semangatnya dia ini lebih meluap-luap karena mungkin energi kamu tuh nabrak ke energi dia, yang energinya tuh makin positif gitu loh. Dan juga di sini dia ingin sekali kembali lagi merasakan betapa bersemangatnya bersama kamu, merasakan cinta itu lagi, hangatnya memeluk kamu lagi dan bercerita banyak sama kamu, bertukar pikiran mengenai banyak hal dan sebagainya, berpetualang lagi gitu loh bersama dengan kamu. Kayak gitu sih di sini. Jadi mungkin hari-hari dia sekarang lebih kepada sendu, berpikir banyak sih. Dia berpikir banyak mengenai ini semua. Jadi apakah dia lebih condong kepada rasa ingin membangun lagi, meraih lagi bahagianya bersama kamu di versi yang lebih baik, ataukah kedepannya dia ingin mungkin memang sudah harus diakhiri. Tapi sih aku lihat di sini energinya jauh lebih banyak yang ingin membangun kembali, membangkitkan kembali, memperbaiki sekali lagi. Jadi kalaupun nanti dia akan datang lagi ke kamu, jangan sia-siakan kesempatan ini kalau memang kamu masih ada chemistry sama dia. Kalau kamu masih berharap ingin baliklah sama dia, memperbaiki semuanya, ya coba masih ada kesempatan. Aku lihat di sini dia akan menghubungi kamu lagi. Ya, masih ada chemistry itu, rasa itu masih ada, bahkan mungkin semakin kuat karena mungkin perpisahan sejenak ini membuat dia merasakan arti hadirnya kamu. Bahkan mungkin di kamu pun kamu semakin mengerti arti hadirnya dia di hidup kamu, betapa dingin hari-hari kamu tanpa hadirnya dia, dan bahkan mungkin hal-hal menyebalkan yang dulu kamu rasa menyebalkan, kamu kangen untuk
dianya jahil sama kamu, kamu kangen dijailin sama dia. Dianya mungkin sering cubit-cubit pipi kamu, kamunya kangen dia nyubit-nyubit pipi kamu lagi, kayak gitu-gitulah. Jadi chemistry itu makin terasa kencang, koneksinya makin terasa kencang justru di momen seperti ini, di momen ketika mungkin kamu dan dia sama-sama harus berpikir ulang mengenai kejadian ini gitu loh ya. Itu sih, jadi mungkin kalaupun ada pertengkaran sebelumnya, kekecewaan, mungkin ini semua justru semakin memperkuat koneksi antara kamu dan dia. Dan mungkin juga di sini adalah bantuan dari doa-doa kamu sendiri. Kalau memang selama ini kamu kayak berdoa, mengirim afirmasi, aku pingin balik sama kamu, atau Tuhan, aku masih ingin bersama dengan dia, tolong beri kesempatan kedua dan sebagainya. Aku lihat di sini kebanyakan sih banyak doa yang terkabul, bahwa dia di sini terpanggil dari afirmasi yang sudah kamu berikan ya, sudah kamu lemparkan dari doa-doa kamu, dari visualisasi kamu yang bisa membawa dia untuk kembali lagi bersama dengan kamu. Tapi sekali lagi, ini nggak hanya energi untuk memanggil dia kembali kepada kamu, tapi kalaupun nanti dia benar-benar akan balik ke kamu, ayo kita bangun hubungan ini lagi. Sekali lagi, ini juga bercerita mengenai bagaimana kamu nanti harus memperbaiki banyak hal, memperbaiki sikap, lebih bisa berkompromi, intinya berkomunikasi lebih baik kepada dia mengenai apa yang dirasa. Jadi sekali lagi, ketika hubungan ini ada kesempatan sekali lagi, maka manfaatkan kesempatan itu untuk membangun hubungan ini lebih baik lagi. Ya, jadi jangan mengulangi kesalahan yang sama, belajarlah dari kesalahan yang lalu untuk membuat ini menjadi hubungan yang benar-benar seperti apa yang kamu dan dia impikan. Bahkan mungkin lebih indah lagi dibandingkan kartu The Sun ini. Ada romantic feeling, ya dia ingatlah segala banyak hal indah bersama dengan kamu. Romantis-romantisnya, momen ketika berduanya, ketika lagi memeluk kamu, lagi gandengan tangan, lagi bercerita intens dari hati ke hati, kayak gitu di sini. Dan dia, ya aku lihat di sini dia ingin sih sekali lagi ini terjadi. Jadi bayangan dia sekarang sih lebih kepada chemistry-nya bersama kamu, romantis, feeling romantisnya, dan juga ingin mengulang sekali lagi atau bahkan mungkin berkali-kali bersama dengan kamu. Ya di sini. Apalagi kalau bahasa cintanya dia di sini memang bahasa cinta yang lebih ke sentuhan fisik, quality time berdua bersama dengan kamu. Semakinlah dia di sini kangen banget sama kamu sih aku lihat. Begitu, dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Ada lighting di sini. Sebuah perubahan yang sangat-sangat mendadak ya, sebuah berita yang sangat mengagetkan. Jadi mungkin di sini memang mungkin kamunya nggak nyangka ternyata dia bisa mendiamkan kamu seperti ini, komunikasinya putus, bahkan mungkin ngeblokir kamu. Mungkin kamu di sini sangat-sangat kaget, nggak nyangka orang yang sesabar ini ternyata bisa membuat sebuah keputusan sebesar ini ya. Kamunya kaget, tapi bagaimanapun juga ini bisa menjadi sebuah transformasi buat kamu, buat dianya juga untuk lebih bisa mengungkapkan apa yang dirasa di sini. Dan juga transformasi, tentu saja transformasi berubah untuk sesuatu yang lebih baik tentu saja ke depannya. Dan ya semoga saja memang demikian ya. Ada abundance di sini mengenai manifestasi apa yang sebenarnya kamu harapkan. Jadi kalau memang di sini kamu ingin dia balik ke kamu, semoga energinya nggak hanya ingin dia balik ke kamu, tapi juga kesadaran kamu untuk bisa memperbaiki segala yang pernah terjadi di hubungan ini, bersama-sama berjuang sih ke depannya menjadikan hubungan ini lebih baik lagi. Dan kalau misalnya kamu dan dia sama-sama bisa menjadi pasangan yang bisa saling kompromi, ngobrol, berjuang, benar-benar bisa menekan ego, aku lihat ada banyak abundance atau mungkin di sini berkah yang akan datang di hubungan kamu. Walaupun di sini gambarnya perempuan dan uang, tapi ini nggak hanya melulu mengenai uang, tapi juga rasa bahagia, rasa saling memiliki. Kamu melihat perubahan di dia, kamu juga bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Itu juga menjadi abundance. Dan juga mungkin dari rasa bahagia yang kamu rasakan bersama dengan dia, bisa semakin membangkitkan rasa percaya diri dan semangat kamu di kuliah atau mungkin di pekerjaan, sehingga sangat mungkin juga di sini menarik hal-hal yang sifatnya lebih kepada materi duniawi gitu juga bisa. Karena rasa bahagia yang kamu rasakan bersama dengan dia gitu sih di sini. Jadi itu yang bisa aku lihat. Jadi di sini pastikan bahwa apa yang kamu niatkan agar dia balik ke kamu nih nggak sekedar dia balik aja, tapi juga menjadikan hubungan ini lebih komit ke depannya, lebih kokoh gitu ya, lebih tangguh. Ada Coven di sini, peti mati ya.
bahwa dari segala yang telah berakhir bisa menjadi sebuah awal yang baru di sini, mengenai pertumbuhan, perubahan, transisi, dan bisa aja ini adalah masa transisi dari hubungan kamu sih, masa transisi menuju hubungan kamu bersama dengan dia yang lebih baik lagi. Ya, masa transisi kadang tidak menyenangkan karena ada banyak perubahan, kamu juga harus beradaptasi, tapi kedepannya sih aku lihat kalau memang ada niat baik dari kamu dan dia untuk semakin bertumbuh bersama, mau berubah lebih baik lagi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan ini masih bisa diperjuangkan. Ya, kayak gitu sih di sini. Kemudian di sini ada kaset mengenai sebuah kondisi di mana benar-benar ingin mengulang lagi momen-momen yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi rasa kangen, ingin balik, dan itu benar-benar menghantui pikiran dia, benar-benar menjadi sebuah pemikiran yang mondar-mandir di pikiran dia mengenai kamu, kenangannya bersama dengan kamu, perasaan yang dia rasa sekarang mungkin terasa sedikit banyak membebani dia, tapi ya dia nggak bisa menutup mata, nggak bisa bohong bahwa ya ada banyak bahagia yang dia rasakan bersama dengan kamu. Ya seperti kaset, aku nggak tahu apakah kamu yang nonton di sini adalah generasi yang pernah merasakan kaset, tapi ya kaset itu memutarnya harus pas. Kadang kalau kamu ingin menuju lagu yang kamu inginkan, kamu harus melalui lagu-lagu yang 1, 2, 3 baru menuju ke lagu favorit kamu gitu loh. Maka di sini pun sama, ini bisa menjadi gambaran bagaimana sebuah perjalanan hubungan cinta kamu bersama dengan dia. Kayak gitu sih di sini. Jadi, dan kamu pun mungkin juga sama ya, kamu pun di sini sama seperti dia yang ingin sekali momen ini terulang kembali, bahkan mungkin lebih indah lagi ke depannya. Ada jam di sini, iya, tapi bagaimanapun juga dia butuh waktu, takes time untuk bisa mengobati segala rasa sakit hatinya, kecewanya, dan bagaimanapun juga ini mengenai proses. Apakah kedepannya dia akan benar-benar akan berkomunikasi balik sama kamu ataukah bagaimana? Apapun keputusan dia, hargai keputusan dia. Seperti itu sih di sini yang aku lihat. Dan juga ini pesan buat kamu, kalaupun di sini kamu hubungannya benar-benar dingin, diam, ngeblok gitu ya, ya jangan juga kamu menunggu dia selama-lamanya. Kasih juga batas waktu ke kamu kalaupun dia belum mau berkomunikasi. Misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau misalnya sampai batas waktu, misalnya kamu ngasih batas waktu dalam waktu 2 bulan ini, kalau dia bener-bener nggak ada komunikasi sama kamu, ya kamu ngerti mungkin dia bener-bener ingin menyudahi hubungan ini, ya sudah, hargai keputusan dia. Tapi kalau selama 2 bulan ini ternyata dia menghubungi kamu lagi, ya mungkin memang dia energinya adalah seek of wands, ingin kembali lagi untuk memperjuangkan hubungan ini sekali lagi. Jadi pesanku di sini, pesan kartunya sih lebih tepatnya, jangan menunggu selama-lamanya, karena kasihan di kamu juga kalau menunggu dia dalam kondisi menggantung seperti ini. Jadi kasih batas waktu, berapa waktunya terserah kepada kamu, tapi kalau sampai batas waktu yang sudah kamu tentukan dia nggak ada pergerakan, nggak ada usaha buat komunikasi sama kamu, ya sudah, ikhlaskan dia. Itu sih intinya di sini. Tapi semoga aja sih, karena di sini aku lihat sih energi dia lebih kepada ingin balik sama kamu. Tapi tetap ya, kasih batas waktu ke diri kamu, jangan menunggu dia selama-lamanya. Dan aku akan lihat di sini beberapa charm. Ini adalah mungkin lebih kuat untuk kamu atau dia yang punya zodiak ini: Sagittarius, Capricorn, Cancer, Aries, Aquarius, Scorpio, dan juga Libra. Kemudian di sini adalah unsur nama, bisa unsur nama kamu atau dia. Ada I, U, N, L, R, X, ya ini adalah mantan ya, mantan kamu. A, J, G, dan K. Kemudian di sini ada tanggal-tanggal spesial antara kamu dan dia, bisa tanggal lahir, tanggal jadian, dan tanggal-tanggal atau angka-angka spesial lainnya. 20, 29, 2, 23, 6, 17, 12, 18, 28, dan 16. Jadi itu yang bisa aku reading mengenai energi dia untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, dan semoga ini bisa membuka perspektif kamu yang lebih luas mengenai hubungan ini bersama dengan dia, dan semoga aja kedepannya ada kesempatan lagi untuk kamu membangun hubungan ini lebih indah, lebih intens, dan lebih komitmen dibanding sebelumnya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.